bahu lembut. Benar-benar itu deh. Itu nggak terus. Nggak Pak? Udah ya? Sudah. Ya, tadi itu ya, Ya, masalah. dari rekam ya. Marliani, sudah siap? Ya, Pak. Alhamdulillah, insyaallah, Pak. Segala perlengkapan tulisnya sudah? Spidol tadi, spidol. Sudah? Ini Pak, Oh, ya. Kertas sudah ya? nggak sadar. Oke. Sudah, kita mulai. Ya, sudah nyaman ya? Sudah? Insyaallah. Oh. Ibu Marliani, tugasnya di mana nih? Di rumah, Pak. Tugasnya di mana? Oh, tugas di SD 195 tempat hijau, Pak, tempat 7. Oh, tempat hijau. Oke, kelas berapa? Kebetulan untuk saat ini saya membantu kelas 4 saja, Pak. Menunggu itu guru agamanya pensiun April ini, Pak. Oh, nunggu orang banyak. Oh, hebat juga itu ya. Ya, Pak. Jadi, sambil menunggu apa kerjaan Ibu di situ? Ikut Membantu kelas 4, Pak. membantu saja. Ya, kelas 4, mengajar di kelas 4. Mata pelajaran agama Islam? Ya, Oke. Coba Ibu baca surat Al-Quran. Surat ke-40. 40. Terus ini. Al-Mu'min. Ngomongin, Pak. Ya. Jagan bacaan yang terbaik ya. Insyaallah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabi minallahi azizil alim. Ghafiriz zambi wa hubili taubi sadidil iqabil zibtu la ilaha illa huwa ilaihi masir. Sudah. Begitu ya. Jadi makhraj sebutan hurufnya itu ya enggak ini ya belum bagus ya. Ya, Pak. Nah, padahal ini penting itu sebagai guru agama Islam untuk memberikan contoh bacaan, memperdengarkan bacaan yang benar ya, yang tepat ya. Jadi nggak boleh salah-salah itu. Insyaallah, Pak, diperbaiki. Ini kelas 4 lagi kan, sudah kelas tinggi itu ya. Nah, coba tulis. Ditulis, Pak. Ya, ayat 1 sampai ayat 3 dari surat Al-Mu'min ini juga. Surat ke-40. Ke spidol, Pak. Oh iya.
Sudah, Bu? Nunggu satu lagi, Pak. Mana? Dikit-dikit lagi, Pak. Wah, masa dikit dari tadi, dikit-dikit. Banyak 3 ayat, jadinya. Pak. 3 ayat sudah. Oh, saya mau lihat bagaimana tulisan guru agama ini. Mana nggak nampak, putih saja yang nampak itu. Nah, Oh, turunkan dikit. Ah, oh, Masya Allah. Oh ya sudah. Masih ada juga salah-salah dikit ya. ya, Pak. Oh. Ini kuliah di mana dulunya ini? Alumni mana? DYN, Pak. UIN. D2-nya di Stain dulu, Pak. Oh, D3-nya? S1-nya di State. Oh, institusi ya. Mahasiswa Bapak. Oke, Ibu mesti belajar lagi yang betul ya. Ya, Pak, insya Allah. Kalau sempat gurunya pensiun duluan nanti, Ibu panjang umur kan bisa menggantikan ya. Nah, jadi kesempatan itu, waktu tunggu itu harus Ibu gunakan untuk belajar. Ya, Pak. Ya, sampai bacaannya betul, bagus, tulisannya juga benar ya. Ya, Pak, insya Allah. Oke. Ibu tentu tahu ya, kalaupun pendamping untuk sementara ini, materi-materi apa saja yang dipelajari di kelas 4 atau yang diberikan di kelas 4 dalam mata pelajaran agama Islam. Apa itu? Semester 1 nih, Pak. Semester 1-nya, Pak, membaca surat Al-Hujarat. Bab 2-nya Asmaul Husna, Pak. Itu materinya. Iya, Pak. Oh. Al-Hujarat itu tentang apa? Apa isinya itu? Tentang kamar, Pak. Kamar-kamar artinya. Kamar-kamar artinya. Oh, memangnya rumah, Pak? Kamar-kamar. Al-Hujarat. Tunggu, Pak. Apa itu? Kandungan Al-Hujarat itu apa? Tentang mengajar kita untuk saling mengenal, Pak. Oh, mengenal apa? Luar atau dalam? Luar dalam. Suku.
Di antara suku-suku bangsa, Pak. Oh, Kalau nggak salah. oh jangan nggak salah. Ya, Ibu saja ragu dengan siswanya. ya, Ya, ya. ini kan sudah Ibu pelajarkan kan? Sudah? Ya, Pak. Sudah Ibu. Oh, Itu mengajar tentang suku-suku bangsa, Pak. Untuk saling suku-suku mengenal. bangsa. Untuk saling mengenal. Oh, oh, saling mengenal. Walaupun berbeda-beda suku dan agama, ras, Pak. Kenal mengenal apa mengenal saja? Mengenal, Pak. Kenal mengenal apa mengenal saja? Eh, biar lebih rukun, begitu, Pak. Kira-kira. Oh, rukun damai tentram sentosa ya, adem ayem ya. Toto tentram Kartor Harjo dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Pak. Ya pendek kata Ibu harus paham ya Ya, Pak. Insyaallah. dengan Al-Hujarat itu. Masuk yang materi kedua tentang apa tadi? Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna yang mana itu? Asmaul Husna 99-nya atau ada asma khusus? 5, kalau nggak salah 5, Pak. Apa itu 5? Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Assalam, Pak. Assalam, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Mu'min, Assalam ya. Oh itu. Nah, lalu yang Ibu upload itu apa? Ya, modul ajar itu, Pak. Ya, tentang apa modulnya itu? Tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, Pak. Nah, keluar dari ininya, materi pokoknya itu. Nah, itu bab 5, Pak. Bab 5 apa? Materi 1 semester, Pak. Iya, Kelas 4. kelas 4 semester 1 tadi katanya ada 2. Nah, 5, Pak. Oh, 5 Bab 5. masuk pokok gitu. Iya. Oh, sebut 2 tadi. Yang ketiga, Pak. Oh, kalau 5 bilang 5 ya. 5 dibilang 2. Tuh, korupsinya 3 itu. Ketiga, Pak, indahnya saling menghargai dan keragaman tujuan pembelajaran. Ini yang kelima ya, tentang apa? Tadi Hijrah. bab 3, Pak. Kalau bab 4 itu mengenai menyambut usia balik. Bab Oh, 5-nya hijrah, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, Pak. oh, yang kamu upload itu? Ya, yang bab 5, Pak, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Oh, hijrah. Ya, Pak. Hijrah itu apa artinya? Berpindah, Pak, pindah. Pindah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Oh, dari Mekah ke Madinah. Itu faktanya. Kalau substansinya, apa itu? Pindah apa? Substansinya berpindah untuk menyebarkan agama Islam, Pak. Biar lebih luas. Berpindah dari suatu keadaan yang tidak baik ke kondisi yang lebih baik ya. Ya, Pak. Ada yang negatif ke yang positif. Ya. Itu substansinya itu ya. Ya. Dengan cerita pindah Mekah Madinah saja. Ya. Itu kurang mendalam Ya. kajiannya itu ya. Lalu modulnya bagaimana? Dibuat sendiri, diupahkan atau copy paste? Insya Allah, Pak, dibuat sendiri, belajar-belajar, Pak. Insya Allah nih. Wah, dibuat sendiri ya? Ya, Pak. Coba disebutkanlah garis-garis besarnya dari modul itu. Garis-garis besarnya. Mulai dari yang pertama sampai akhir. Langkah pembacaannya, Pak. 1, identitas. 2, tujuan pembelajaran. 3, capaian pembelajaran atau CP. 4, materi. 5, metode. 6, kegiatan.
7 media dan sumber, 8 asesmen, 9 LKPD, 10 refleksi, Pak. Oh, refleksi. Penting refleksi itu ya. Iya, Pak. Nah, apa yang Anda inginkan dari refleksi itu? Yang ini saya Apa yang Ibu atau Bapak guru inginkan dari kegiatan refleksi itu dari siswa? setelah pemberian metode atau Refleksinya disiapkan lembarnya ya, Pak. atau perintah? Setelah pemberian pembelajaran, Pak, proses pembelajaran berlangsung dengan mempertimbangkan beberapa aspek, Pak. Yang pertama, seberapa siswa mampu memahami materi yang diajarkan, Pak. Yang kedua, itu refleksi ya? Seberapa dalam siswa memahami materi yang diajarkan, Pak. Nah, itu refleksi ya? Ya, Pak. Disiapkan lembar khusus atau diperintahkan saja? Atau disiapkan catatan kertas? Disiapkan, Pak. Bagaimana yang kamu laksanakan? Memberikan LKPD, Pak. Oh, LKPD. Lembar LKPD itu kerja? Lembaran kerja siswa, Pak. Peserta didik, Pak. Oh, peserta didik. LKPD ya? Ya, Pak. Ada contoh LKPD itu? Ya, Pak. Nah, coba perlihatkan. Kalau Ada, Pak. ada yang sudah terisi oleh siswa? Yang sudah diisi oleh siswa? Yang sudah di sini, Pak. Apa? Bacakan untuk saya. Menghubungkan gambar dengan pernyataan, Pak. Enggak, apa isinya catatan siswa di situ apa? Menghubungkan gambar dengan pertanyaan di sebelah, Pak. Ini ada gambar. Ini ada gambar, Pak. Menghubungkan mana yang cocok dengan gambar dengan pertanyaan ini, Pak. Oh, gitu. Nah, apa katanya? Hasilnya apa? Alhamdulillah, Pak. Anak-anak bisa. Iya, ya sudah. Lanjutkan Pak Mustisal. Pak Mustisal silakan. Mana Pak Mustisal tadi? Menghubungkan pertanyaan dengan gambar itu ya? Ya, Pak. Tadi? Ada catatannya enggak di situ? Hanya menghubungkan saja dengan garis atau dengan apa? Dengan garis, Pak. Nah, apa maksudnya itu? Kalau sudah terhubung dia, bagaimana membacanya? Berarti anak-anak sudah berhasil menghubungkan antara gambar dengan pertanyaan di samping, Pak. Ya, menghubungkan iya dengan garis. Membacanya bagaimana? Membacanya, misalnya ini, Pak. Ini ada sampingnya ada gambar unta, Pak. Nah, berarti di sini kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah, Pak. Oh, gitu, Pak. Oh, gitu. Ya, Pak. Nah, itu membacanya itu. Ya. Ya, Pak. Membaca gambar. Membaca gambar. Tidak diminta mereka menuliskan, hanya menghubungkan saja dengan garis. Ini sudah dibagikan LKPD-nya ke murid masing-masing, Pak.
Iya, hanya diminta untuk menghubungkan saja ya, Ya, Pak. tidak memberikan catatan begitu. Menceritakan dalam bentuk catatan enggak ya. Ya, Pak. Hmm. Bisa ditingkatkan nanti. Apa artinya Insya Allah, Pak. ya, Ya, menghubungkan Pak. bahasa. Pak Musdizal yang sudah siap itu ya. Silakan lanjutkan ini untuk Bu Merlini. Oke ya, terima kasih Pak Dr. Hasrina Bakri. Bu Marliani sehat ya Bu ya? Ya, Pak. Ya, Bu Marliani tadi ngajar di kelas 4. Kelas 4, Pak. PAI, Ya, Pak. ngajar taktis juga. Enggak, agama. Kebetulan saya membantu guru agama, Pak. Kebetulan April ini dia pensiun. Jadi saya dikasih membantu kelas 4 saja, Pak. Satu lokal dulu. Oh, yang pensiun Ibu bukan? Bukan, Ibu di situ. Oke ya Bu. PNS. Ya. Kemarin kan Ibu sudah bikin modul ya. Ya, Pak. Modul. Nah, saya ingin bertanya, modul itu kan Ibu bikin sendiri kan? Apa, Pak? Modul bikin sendiri kan? Insya Allah, Pak. Ya. Apa saja isi modulnya Bu? Tunggu dulu, Pak. Satu, Pak. Secara garis besar aja, apa isi Satu, modulnya? identitas. Dua, tujuan pembelajaran atau TP. Tiga, capaian pembelajaran. Empat, materi. Lima, metode. Enam, kegiatan. Tujuh, media dan sumber. 8, dokumen. Coba 9, Ibu bacakan tujuan pembelajaran. apa, Pak? Coba Ibu baca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tunggu, Pak. Tujuan pembelajaran, Pak, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dua, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana, Pak. Itu tujuannya ya. Ya, Pak. Saya bertanya, Ibu tahu nggak taksonomi belum? Taksonomi belum, Pak. Nah, biasanya di tujuan pembelajaran kan kita masukkan itu ya. Taksonomi belum. Taksonomi belum tepat, model yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan mengklasifikasikan kemampuan berpikir siswa. Tidak terdengar suara, Pak. Coba dibacakan tujuan pembelajaran Ibu tadi. Tujuan. Satu, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang keduanya, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana, Pak. Ada tidak tujuan yang Ibu bikin itu ya sesuai nggak dengan taksonomi belum? Menurut pandangan saya, Pak, mungkin sudah, Pak. Mungkin. Ya kan taksonomi belum kan ada dari C1, tahu nggak Ibu C1 apa? C1 sampai C6. pemahaman, Pak. C1 pemahaman. C2 aplikasi. Betul. C3 analisis. Ulang Bu, ulang. C1 pemahaman, Pak. C2 aplikasi. C1-nya mengingat atau mengingat, memahami. Yang kedua memahami, yang ketiga baru mengaplikasi, keempat menganalisis, kelima mengevaluasi, keenam mengkreasi. Nah, bandingkan dengan tujuan pembelajaran Ibu tadi, ada tidak yang saya sebutkan tadi di tujuan pembelajaran Ibu? Tadi kan cuma membaca ya. C1-nya ada, Pak. Pak, Pengetahuan. apa itu? Ya, pemahamannya juga ada. Memahami. Coba dibaca tujuannya tadi. Tujuan tadi menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah.
Dua, C membuat berapa itu? Menceritakan C berapa? menceritakan perjalanan pengetahuan penerapan apa? Nah, Ibu, nah sebelum kita membuat modul, otomatis kita harus mengetahui dulu ya taksonomi yang akan kita pakai atau harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita supaya nanti apa yang kita ajarkan tidak keluar dari apa yang sudah kita rancang. Insyaallah, Pak. Ya. Insyaallah. Oke. Insyaallah Ya, saya benar. perbaiki, Pak. Kemudian saya ingin bertanya, di modul Ibu kan otomatis sudah ada model ataupun metode pembelajarannya ya. Ya. Nah, di dalam mengajar Ibu memakai metode atau pendekatan model apa? Video visual, Pak. Memutarkan video visual tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Video visual itu kan merupakan media. PBL-nya, Pak. Hah? PBL-nya. Apa itu PBL? Bahasa Inggris. Problem, Pak. Problem apa, Bu? Ibu punya problem. Basic problem apa learning, Pak? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Iya, problem based learning. Dia namanya. Nah, coba saya ingin bertanya sama Ibu. Nah, Ibu kan mengaplikasikan PBL ya, PBL dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana itu, Bu? Langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya, Pak. Langkah-langkahnya. Iya, problem. Oke, nah intinya Ibu harus mengetahui juga ya, Iya, Pak. apa itu PBL, apa itu PJBL, dan lain-lainnya itu ya. Tadi kan Ibu bilang dalam mengajar Ibu menerapkan itu ya, PBL. Iya, Pak. Harus dipahami dulu apa itu PBL. Ya, oke. Di dalam proses pembelajaran Ibu melakukan penilaian nggak? Iya, Pak. Penilaian apa? Metode tadi, Pak. Penilaian metode. Metode apa? Penilaian. Asesmen, Pak. Penilaian, Pak. Ya. Diagnostik, Pak. Oh, penilaian diagnostis saja. Dengan ini. Diagnostik kognitif, Pak. Dengan diagnostis dengan kognitif. Nah, coba Ibu jelaskan bagaimana cara penilaian diagnostis itu. Penilaian diagnostik, Pak, berupa mengenali kisah-kisah hijrah Nabi, Pak. Penilaian berupa kisah-kisah. Oke, kalau yang kognitif, Bu? Kognitif, diagnostik kognitif berupa pertanyaan mengenai kisah hijrah, Pak. Berupa pertanyaan. Berupa pertanyaan mengenai kisah hijrah, Pak. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Coba satu saja. Berupa pertanyaan. Apakah anak-anak apakah anak-anak bisa mengerti dengan Kenapa, Bu? Jangan grogi, Bu. Jangan ini, Bu. grogi, Pak. Tenang saja, Bu. Tenang. Tarik napas gitu. Nah, coba contoh soal yang kognitif. Itu siapa ini sebelah, Bu? Ada bisik-bisik tetangga ya? Pak. Kakak di ruang tengah, Pak, orang nonton. Tadi dengar Orang bisik-bisik. nonton di TV itu, Pak. Apanya tadi, Pak? Contoh soal yang berhubungan dengan materi yang Ibu ajarkan. Di modul ada kan, Bu? Ada, tunggu dulu, Pak. Buka modul dulu. Ini, Pak. Pak. Ya. Ini, contoh. Ya, bacakan contoh soalnya. Satu saja. Satu, apa sebab hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Oke, Bu. Tolong jawab, Bu. Apa sebabnya?
Sebab karena ancaman dari kaum Quraisy tidak menerima agama Islam di kota Mekah, makanya turunnya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Nabi Nah, Muhammad untuk bisa nggak hijrah ke anak-anak Madinah. ibu nanti menjawab seperti itu? Panjang, lebar jawabannya ya. Itu dalam artian kelas 4 SD ya, Ya Pak. dalam bentuk esai soalnya. Ya, dalam bentuk soal esai. Nah, makanya nanti disesuaikan ya Bu ya, dengan level ataupun kriteria dari kelasnya itu. Nah, seperti yang Ibu jawab tadi, apakah tadi? Apa Sebab Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, tadi Ibu menjawab dengan uraian esai ya. Nanti mungkin bisa dibikin soalnya dengan pilihan ganda atau apa supaya mereka lebih memahami ya. Ya Bu ya. Ya Pak. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Dr. Hasrino. Ya, baik. Ada teman tadi. Ya, ada teman. Ya. Ya, Ibu. Ibu. Ya Pak. Ada teman, kenapa? Belum, katanya belum ujian dengan Bapak tadi. Yang pertama tadi. Dia minta tolong untuk menyampaikan ke Bapak. Ibu Helmi Triana. Ya, nanti itu kalau ada waktu kita ulang ya. Kalau enggak ya kita anggap selesai saja ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Boleh istirahat Ibu Marliani? Ya Pak.